Pernah nggak sih kamu ngalamin kayak gini? Kamu lagi buntu banget, natap layar laptop, dikejar deadline, tapi rasanya otak, macet total. Penuh tapi sekaligus kosong gitu ya? Nah, itu dia. Akhirnya nyerah, mikir, udahlah mandi dulu aja. Dan di sanalah, di tengah suara air, tanpa dipaksa, blam, sebuah ide brilian muncul gitu aja. Seolah-olah udah nunggu dari tadi. Persis, jernih, utuh. Pertanyaannya kan, kenapa ya? Kenapa justru pas kita berhenti mikir, otak kita malah jadi paling cemerlang? Ini cuma kebetulan atau ada mekanisme tersembunyi di belakangnya? Pertanyaan itu kunci buat ngebuka salah satu rahasia paling menarik soal cara kerja otak kita. Dan jawabannya itu bukan kebetulan sama sekali. Oh, bukan ya? Bukan. Di dalam kepala kita semua itu ada sebuah sistem. Namanya Default Mode Network atau DMN. Anggap aja ini semacam mode jenius bawaan pabrik yang seringnya baru aktif pas kita nggak sengaja. Mode jenius bawaan pabrik, aku suka istilahnya. Nah, misi kita kali ini adalah ngebongkar cara kerjanya. Biar kita bisa memicu tombol jenius ini secara sadar, nggak cuma nunggu hoki pas lagi di kamar mandi. Oke. Selama ini kan pandangan umum soal otak tuh kayak mesin mobil ya. Kalau lagi dipakai mikir, mesinnya nyala. Kalau lagi bengong ya mesinnya mati atau paling nggak idle. Cuma buang-buang bensin lah istilahnya. Bener. Pandangan itu bertahan puluhan tahun sampai di awal 2000-an. Ada seorang neurolog namanya Marcus Raichle, dia jadi penasaran. Dia bikin eksperimen MMRI yang kelihatannya simple banget. Gimana tuh eksperimennya? Partisipan cuma diminta buat berbaring diam dan natap satu titik di layar. Tujuannya mau lihat apa yang terjadi saat otak nggak ngapa-ngapain. Dan hasilnya pasti nggak sesuai dugaan kan? Jauh banget dari dugaan. Alih-alih aktivitas otaknya meredup, layar fMRI justru nunjukin area-area tertentu di otak nyala terang benderang, konsisten. Wah. Seolah-olah pas kita lagi diem, otak malah lagi rapat internal besar-besaran. Rachel sadar, ini bukan sekedar noise atau sinyal acak. Ini sebuah pola aktivitas dasar yang sangat terorganisir. Jadi ini bukan error ya? Bukan. Saking misteriusnya, dia sampai ngejulukin ini dark energy of the brain, energi gelapnya otak. Tunggu. Energi gelap. Wah, kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya. Tapi kenapa disebut gitu? Analoginya pas banget. Soalnya, kayak energi gelap di alam semesta, aktivitas ini ada di mana-mana, masif, tapi kita nggak bisa lihat langsung. Coba deh pikirin ini. Otak kita itu kan cuma sekitar 2% dari berat tubuh, tapi rakus banget. Bisa makan sampai 20% energi harian kita. Wow, boros juga ya. Nah, yang bikin kaget, sebagian besar energi itu bukan dipakai buat ngerjain soal ujian atau mikirin presentasi, tapi buat mendanai aktivitas si DMN ini yang terus-terusan jalan di belakang layar. Jadi pas aku kira aku lagi istirahat, otakku sebenarnya lagi kerja lembur. Persis, analogi paling gampangnya itu smartphone kamu. Saat layarnya mati, kamu pikir ponselnya istirahat total kan? Iyalah. Padahal di belakang layar, dia lagi sibuk sinkronisasi email, backup foto, update aplikasi. Nah, DMN itu sistem operasi di belakang layar otak kita. Kata default itu artinya ini setelan pabrik. Oh, kondisi bawaan gitu ya? Iya. Kondisi bawaan kemana pikiran kita akan kembali setiap kali nggak ada tugas spesifik dari dunia luar. Diam itu bukan lawan dari berpikir, tapi cuma bentuk lain dari kerja otak yang sangat-sangat penting. Oke, jadi DMN ini mode santainya otak. Tapi kalau gitu, pasti ada mode kerjanya dong. Apa yang terjadi pas kita justru lagi fokus banget? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ternyata DMN ini nggak sendirian. Di otak kita ada 2 jaringan besar yang kerjanya kayak jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit? Betul. Saat yang satu naik, yang lain harus turun. Mereka nggak bisa aktif barengan. Lawan dari DMN ini namanya Task Positive Network atau TPN. TPN, jaringan tugas positif, mamanya udah jelas banget ya. Ini pasti yang aktif pas kita lagi kerja keras. Tepat. TPN ini adalah mode fokus otak kamu. Jaringan ini nyala terang saat kamu ngerjain tugas yang butuh perhatian eksternal, baca email, ngitung anggaran, nyetir di jalanan macet, atau dengerin penjelasan ini. Perhatian kita jadi ngerucut gitu ya, kayak sorotan senter. Persis. Tunggu dulu. Jadi ini artinya otak kita secara harfiah nggak bisa ngerjain spreadsheet dan melamun cari ide di saat yang bersamaan. Harus pilih salah satu.
Tepat sekali. Dan pilihan itu seringnya terjadi tanpa kita sadari. Fenomena ini disebut antikorelasi. Antikorelasi. Jadi, ketika TPN aktif dominan, saat kamu sangat fokus, DMN secara otomatis ditekan, aktivitasnya turun drastis. Sebaliknya, begitu kamu berhenti fokus, TPN mereda, dan DMR langsung ngambil alih panggung. Wah, Itulah kenapa maksa ide keluar itu jarang banget berhasil. Kamu kayak lagi nginjek pedal gas, si TPN, dan rem, si DMN, sekaligus. wah, ini momen aha buatku. Ini ngejelasin kenapa kita sering banget stuck. Saat kita tegang, melototin halaman kosong, dan maksa otak, TPN kita kerja terlalu keras. Fokus kita jadi super sempit. Bener. Kita malah nutup pintu ke gudang ide-ide liarnya DMN, ya kan? Kita cuma bolak-balik di lorong pikiran yang sama. Dan ada wasitnya atau saklar yang ngatur perpindahan ini. Namanya Salience Network. Salience Network. Jaringan ini tugasnya mantau dunia di dalam dan di luar kepala kamu, terus mutusin, oke, mana yang lebih penting sekarang, email dari bos atau lamunan soal liburan. Hah, seringnya sih lamunan liburan yang menang. Nah, saklar inilah yang bikin kamu tiba-tiba zoning out di tengah rapat yang ngebosenin. Salience Network nilai tugas di depanmu nggak lagi penting, lalu klik kendali pindah ke DMN. Oh, pantesan. Ini juga yang ngebuktiin kalau multitasking sejati itu mitos. Yang ada cuma saklar yang pindah bolak-balik dengan cepat bikin otak capek dan kacau. Oke, ini membawa kita ke TKP, kamar mandi. Kalau kita udah tahu ada saklar ini, berarti kamar mandi punya semacam remote control khusus buat mindahin saklarnya ke DMN ya? Apa sih yang bikin tempat itu begitu ajaib? Bukan ajaib, tapi secara nggak sadar kita nyiptain kondisi laboratorium yang sempurna buat DMN. Coba kita bedah ya. Pertama, isolasi sensorik. Maksudnya? Di kamar mandi, gangguan visual itu minimal banget. Nggak ada layar, nggak ada notifikasi, nggak ada tumpukan kerjaan yang seolah natap kamu. Bener juga. Terus ada suara air, suara gemericik air yang konstan itu kan nenangin banget, kayak white noise alami. Presis. Suara itu cukup buat nutupin suara lain, tapi nggak cukup menarik buat nuntut perhatian. Jadi Salience Network bisa lebih rileks. Lalu faktor ketiga, dan mungkin yang paling penting, gerakan yang repetitif. Oh, kayak kita kan nggak mikir lagi gimana caranya pakai sabun atau keramas. Nah, Tubuhmu udah masuk mode autopilot. dan karena tubuh udah jalan sendiri, TPN jadi nggak punya tugas buat ngatur gerakan. Dia bisa libur sejenak. Tepat sekali. Saat beban kognitif turun drastis, pikiran jadi bebas. Secara gelombang otak, aktivitasnya melambat dari gelombang beta yang sibuk ke gelombang alfa yang lebih santai. Kondisi rileks sadar gitu ya? Betul. Kadang bahkan nyentuh gelombang theta. Itu jembatan antara sadar dan bawah sadar. Di kondisi inilah, koneksi-koneksi baru antar ide bisa terbentuk. Ini yang dalam psikologi disebut proses inkubasi. Jadi, setelah TPN, kita kerja keras ngumpulin data soal suatu masalah, kita butuh jeda biar DMN bisa ngocok ulang data itu tanpa tekanan, gitu ya? Betul. Dan ada 2 faktor bonus lagi di kamar mandi. Pertama, faktor kimiawi. Air hangat itu micu pelepasan dopamin ringan. Hormon bahagia itu kan? Iya, neurotransmitter yang bikin kita ngerasa enak dan lebih terbuka sama hal-hal baru. Otak jadi lebih toleran sama ide-ide aneh. Kedua, keamanan psikologis. Kamu sendirian, nggak ada yang menilai. Suara kritikus internal jadi lebih kalem. Nah, itu dia. Pikiran jadi berani bermain-main dengan kemungkinan tanpa takut salah. Wow. Jadi DMN ini bukan cuma soal ide kreatif ya. Tadi sempat disinggung, ini juga mesin waktu mental kita. Maksudnya gimana tuh? Ya, DMN ini arsitek dari narasi internal kita. Salah satu fungsi utamanya adalah nyusun memori autobiografi. Dia yang ngerangkai potongan kejadian acak dalam hidupmu jadi sebuah cerita utuh. Cerita yang kita sebut hidupku. Betul. DMN nggak cuma nanya apa yang terjadi, tapi lebih dalam lagi, apa artinya semua itu bagiku. Dari sinilah rasa identitas kita terbangun. DMN juga yang bikin kita bisa ngebayangin masa depan kan? Kayak ngejalanin simulasi di kepala. Gimana ya kalau aku ambil kerjaan ini? Atau nanti pas presentasi aku ngomong apa ya? Itu kerjaan di MNI juga. Benar, itu kemampuan simulasi masa depan, salah satu pilar perencanaan. Dan yang luar biasa, jaringan otak yang sama persis juga aktif saat kita mencoba memahami pikiran dan perasaan orang lain. Oh, buat empati? Iya, kemampuan ini disebut theory of mind.
Saat kamu coba berempati sama teman yang lagi curhat atau bahkan pas kamu debat imajiner di kepala sama seseorang, itu DMN yang lagi ngelatih otot sosialmu. Wow, jadi jaringan otak yang sama yang saya pakai buat empati, itu juga yang dipakai buat ngerencanain liburan, dan yang bikin saya cemas berlebihan soal masa depan, satu mesin buat 3 hal yang beda banget. Tepat, dan ini membawa kita pada pertanyaan penting. Apa yang terjadi kalau mesin waktu ini rusak atau jalan tanpa kendali? Nah, ini dia. Ada penelitian terkenal dari Harvard yang nemuin fakta simpel tapi nusuk. Pikiran yang terus mengembara cenderung lebih tidak bahagia. Waduh. Bukan karena melamun itu buruk, tapi karena arah pengembaraannya seringkali negatif saat kita nggak sadar. Oh, maksudnya kayak ruminasi. Kalau aku nggak bisa berhenti muter ulang percakapan canggung dari meeting kemarin, sampai rasanya makin lama makin parah. Itu DMN yang lagi berulah. Persis, itu DMN yang kejebak di masa lalu. Atau kebalikannya, catastrophizing. Kemampuan simulasi masa depan malah jadi pabrik skenario terburuk. Gimana kalau nanti aku dipecat? Gimana kalau anakku sakit? Gitu ya? Betul, suara inner kritik yang tajam itu juga narasi negatif dari DMN. Dan di malam hari, ini jadi penyebab umum insomnia. Tubuh udah capek, tapi DMN nolak berhenti. Terus gimana cara ngendalinnya? Masa kita harus matiin DMN? Mustahil dimatiin, kuncinya bukan matiin, tapi nyadarin. Kemampuan ini namanya metakognisi, berpikir tentang cara kita berpikir. Cukup dengan sadar aja? Cukup dengan menyadari dan menamainya. Saat kamu bisa bilang ke diri sendiri, oh ini DMN-ku lagi muter film horor soal masa depan, kamu nyiptain sedikit jarak. Kamu bukan lagi aktor utamanya, tapi jadi penonton. Jadi cengkeramannya melemah gitu ya? Betul. Masalahnya, di era sekarang, kita kayaknya sengaja banget ngebunuh setiap detik waktu luang. Sedikit aja bosen nunggu lift, tangan langsung refleks ngambil ponsel. Kita seolah-olah alergi sama kebosanan. Dan itulah kesalahpahaman terbesar zaman modern. Kita ngira scrolling media sosial itu istirahat. Bukan ya? Kenyataannya, itu bukan jeda sama sekali buat otak. Itu justru ngebanjirin TPN dengan rentetan informasi baru yang harus diproses. Gambar, teks, drama, perbandingan sosial. TPN tetap kerja, DMN nggak pernah dapat giliran. Jadi, scrolling itu bukan istirahat, tapi cuma ngasih TPN kerjaan lain yang lebih ringan tapi sama-sama capek. Pantesan kita sering ngerasa penuh tapi kosong. Sibuk nerima input tapi nggak pernah punya waktu buat memprosesnya jadi pemahaman. Jadi kebijaksanaan. Dan ini bukan kebetulan, ini sebuah desain. Kita hidup di dalam attention economy. Setiap aplikasi, setiap notifikasi, dirancang buat ngebajak saklar salience network kita, maksa dia buat terus milih TPN. Karena pikiran yang melamun nggak menghasilkan uang buat mereka. Tepat. Solusinya nggak perlu detox digital ekstrim kok. Cukup detox mini aja. Detox mini? Iya, saat di toilet, pas antre kopi, pas jalan dari parkiran ke kantor, coba kantongi gawaimu. Celah-celah kecil itu udah cukup buat DMN bernafas dan mulihin keseimbangan. Dengan fakta DMN ini krusial. Itu miskonsepsi besar dari budaya produktivitas yang salah kaprah. Kita nyamain kelihatan sibuk dengan efektif. Padahal otak butuh fase diam buat konsolidasi, buat ngerapiin informasi. Jadi gimana caranya kita bisa ngubah lamunan ini jadi alat yang produktif secara sadar? Nah, itu pertanyaannya. Aku pernah dengan konsep positif konstruktif daydreaming. Jadi melamunnya ada niatnya, gitu ya? Tepat. Alih-alih ngebiarin pikiran keseret arus entah kemana, kita kasih dia tema yang lembut. Misalnya sebelum jalan santai kamu niatin, oke otak, coba pikirin cara seru buat ngerayain ulang tahun temenku, lalu lepasin. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Biarin DMN bermain-main dengan tema itu. Aku juga sering pakai strategi beri makan lalu lupakan. Aku bakal baca semua riset soal satu topik sampai kepala penuh. Terus aku berhenti total. Pergi berkebun atau nyuci piring. Biasanya idenya malah muncul pas lagi gitu. Itu penerapan yang sempurna. Aktivitas berupaya rendah kayak gitu, yang penting tanpa ditemani podcast atau musik, itu inkubator ide yang luar biasa. Tapi ada satu syarat penting. Apa tuh? Karena ide dari DMN ini rapuh, muncul cepat, hilang juga cepat, kita harus siapin alat tangkap. Bisa aplikasi memo di ponsel atau buku catatan kecil. Tujuannya, tangkap idenya, tulis, lalu segera balik ke aktivitasmu. Jangan kegoda buka aplikasi lain. Nah, itu bisa ngedunuh momentumnya. Ada teknik lain yang lebih terstruktur nggak buat ngelatih DMN kita? Ada. Kita bisa mulai ngehormatin ritme biologis tubuh yang namanya ritme ultradian.
Otak kita itu secara alami cuma bisa fokus optimal sekitar 90 menit. Sleep depress. Pada dasarnya relaksasi mendalam sambil berbaring tanpa ketiduran. Saya jadi ingat, ide buat ngerombak taman belakang rumah. Itu muncul bukan pas saya browsing Pinterest berjam-jam, tapi pas lagi iseng nyabutin rumput liar tanpa mikir apa-apa. Tiba-tiba klik, tata letaknya kebayang jelas. Nah, itu DMN lagi kerja. Jadi, perubahan terpenting dari semua ini sepertinya mindset ya. Berhenti merasa bersalah karena bengong. Tepat sekali, bengong bukan tanda malas. Itu fase pemrosesan yang krusial. Saat kamu berhenti ngehakimi dirimu sendiri karena diam sejenak, kamu ngasih izin buat DMN bekerja optimal. Dan di sanalah kreativitas dan kejelasan muncul. Betul. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, DMN ini kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia bisa melahirkan ide cemerlang, pemahaman diri, empati. Tapi di sisi lain, kalau dibiarin liar, dia bisa jadi sumber cemas. Kesehatan mental yang sejati mungkin lahir dari tarian yang seimbang antara TPN buat eksekusi dan DMN buat refleksi. Dan di era AI, pemahaman ini jadi makin relevan. Mesin bisa ngitung lebih cepat, analisis data lebih akurat. Itu ranah TPN. Oke. Tapi ada satu wilayah yang masih sangat unik milik manusia. Melamun, berimajinasi, nyusun makna dari pengalaman subjektif, kemampuan DMN inilah yang mungkin jadi keunggulan kita yang tak tergantikan di masa depan. Sebagai penutup, kami punya tantangan sederhana buat kamu. Besok pagi, coba deh mandi tanpa bawa gawai, tanpa nyalain musik, tanpa distraksi apapun. Cuma kamu dan suara air. Cukup hadir dan perhatiin aja apa yang terjadi di dalam kepalamu. Jangan paksa apapun buat muncul. Ya, jangan dipaksa. Siapa tahu, ide atau solusi yang selama ini kamu cari-cari justru sedang menunggu di sana, di tengah keheningan itu.